Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frida Septiana dengan NIM 18104141666. Kelas manajemen dengan mata kuliah seminar mata kuliah semester 6. Dosen pembimbing Bapak Zalfi Iwan SEMM, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan perbandingan 5 jurnal saya. Langsung saja masuk ke tahap judul yang pertama. Judul yang pertama yaitu pengaruh karakteristik pekerjaan dan stres kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja pada karyawan bagian produksi perusahaan rokok Gagak Hitam Bondowoso. Nama penulisnya Indah Nur Safitri, Fakultas Ekonomi Universitas Jember 2015. Jurnal kedua yaitu analisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu. Nama penulisnya Rama Indra Pramuji, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta 2017. Judul yang ketiga yaitu pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Macanan Jaya Cemerlang. Nama penulis Dani Praditya Setiawan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2016. Jurnal yang keempat yaitu pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dimediasi oleh kepuasan kerja pada UMKM Maju Makmur Pandaan Pasuruan. Nama penulisnya yaitu Muhammad Yusrin Najib, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020. Jurnal yang kelima yaitu analisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Nama penulisnya yaitu Dwi Maya Sari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Salatiga 2016. Persamaan kelima artikel jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh kinerja karyawan. Perbedaannya yaitu objek penelitian pada kelima artikel jurnal tersebut berbeda. Pada artikel jurnal 1, objek penelitian adalah perusahaan rokok Gagak Hitam Bondowoso. Pada artikel jurnal kedua adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu. Pada artikel jurnal ketiga adalah PT Macanan Jaya Cemerlang. Pada artikel jurnal keempat adalah UMKM Maju Makmur Pandaan Pasuruan. Dan pada artikel jurnal kelima adalah Bank Tabungan Negara BTN Syariah. Tahun penulisan kelima artikel jurnal di atas mempunyai perbedaan. Artikel jurnal 1 dipublikasikan pada tahun 2015, artikel jurnal kedua dipublikasikan pada tahun 2017, artikel jurnal ketiga dipublikasikan pada tahun 2016, artikel jurnal keempat dipublikasikan pada tahun 2020, dan artikel jurnal kelima dipublikasikan pada tahun 2016. Selanjutnya yaitu latar belakang. Jurnal 1 memiliki latar belakang perusahaan rokok yang berdiri sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 tercatat sebanyak 47 perusahaan rokok yang telah berdiri. Namun karena adanya beberapa faktor, baik faktor internal ataupun faktor eksternal, dari 47 perusahaan yang berdiri hanya 4 perusahaan yang mampu bertahan sampai saat ini. Perusahaan rokok Gagak Hitam merupakan salah satu perusahaan rokok di Jawa Timur yang terdapat di Kabupaten Bondowoso. Jurnal kedua yaitu organisasi didirikan karena mempunyai tujuan yang ingin tercapai. Suatu organisasi dalam mencapai tujuan tersebut tentu tidak mudah karena dipengaruhi banyak faktor. Banyak faktor di dalamnya, salah satunya perilaku sumber daya manusia yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Salah satu masalah nasional yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah penanganan terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jurnal ketiga, PT Macanan Jaya Cemerlang adalah perusahaan produksi terbesar di bidang percetakan di Klaten, Jawa Tengah. PT Macanan Jaya Cemerlang memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan pundi-pundi kehidupan, baik untuk masyarakat Klaten dan sekitarnya. PT Macanan Jaya Cemerlang telah dipercaya lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk melaksanakan percetakan. Beberapa program salah satunya adalah diberi kepercayaan mencetak soal ujian nasional bagi SMA atau SMK pada tahun 2015. Jurnal keempat, setiap perusahaan harus mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara yang tersusun dalam program untuk meningkatkan kinerja para karyawannya.
Umumnya, pengelolaan terhadap sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam pencapaian. Jurnal kelima, Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Agus Sudiarto mengatakan bahwa industri perbankan syariah mengalami perlambatan dalam 3 tahun terakhir. Salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan tersebut adalah kurangnya sumber daya manusia. Persamaan pada kelima jurnal di atas, dalam jalannya perusahaan dengan baik dan semaksimal mungkin tentunya seorang manajer harus mengerti sebab akibat, permasalahan dan hal-hal yang dapat dilakukan sehingga tujuan awal dapat tercapai. Memecahkan masalah tidak dapat dikerjakan dengan tanpa mengerti penyebab dan situasi masalah tersebut. Pada kelima jurnal di atas membahas mengenai kinerja karyawan, apa saja stres kerja yang dihadapi sehingga menjadi kurangnya kontribusi dalam pekerjaannya. Motivasi dan lingkungan kerja menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kualitas pekerjaan dalam suatu perusahaan. Perbedaannya, pada penulis artikel 1 memaparkan bahwa bagian produksi perusahaan rokok Gagak Hitam Bondowoso mempengaruhi kinerja mereka adalah adanya kecenderungan bahwa karyawan bagian produksi melakukan pekerjaan yang sama, sederhana dan cenderung berulang-ulang. Kondisi ini bisa menyebabkan rasa kejenuhan atau kebosanan. Pada artikel jurnal kedua memaparkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja karyawan diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dengan memperhatikan kebutuhan para karyawan, diantaranya adalah lingkungan kerja yang baik, kondusif, serta terkoordinasi. Pada penulis artikel 3 memaparkan bahwa pada perusahaan yang bergerak di bidang produksi, kinerja sumber daya manusia selalu dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam kemajuan perusahaannya. Artikel jurnal keempat, karyawan dan beban kerja keduanya sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Perusahaan harus taat pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan harus sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan. Tapi perusahaan juga dapat memperhatikan keadaan karyawan serta kinerja yang dimilikinya sehingga tujuan perusahaan yang harusnya dicapai dapat dengan mudah terlaksanakan. Artikel jurnal kelima memaparkan bahwa perusahaan membutuhkan karyawan yang mempunyai kinerja atau job performance yang tinggi. Selain itu, keberhasilan perusahaan tergantung pada bagian kinerja karyawan. Tujuan penelitian yaitu penulis jurnal 1 menjelaskan tujuan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh karakteristik pekerjaan dan pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja pada karyawan bagian produksi perusahaan rokok Gagak Hitam Bondowoso. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan pada karyawan bagian produksi perusahaan rokok Gagak Hitam Bondowoso. Penulis artikel 2 menjelaskan tujuan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah untuk mengetahui kondisi lingkungan kerja dan kinerja karyawan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu. Kedua, untuk mengetahui adakah pengaruh signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu. Penulis jurnal ketiga menjelaskan tujuan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah untuk mengetahui pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Macanan Jaya Cemerlang. Penulis jurnal 4 menjelaskan tujuan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah untuk mengetahui apakah beban kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan di UMKM Maju Makmur. Untuk mengetahui apakah kepuasan kerja memediasi berpengaruh beban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di UMKM Maju Makmur. Penulis jurnal kelima menjelaskan tujuan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah untuk mengetahui pengaruh langsung seberapa besar lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan, kinerja karyawan, dan kepuasan kerja pada Bank Tabungan Negara atau BTN Syariah untuk mengetahui pengaruh tidak langsung sebagian besar lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja karyawan pada Bank Tabungan Negara BTN Syariah. Persamaan pada artikel jurnal 2, 3, 4, dan 5 memiliki persamaan pada tujuan penelitian, di mana di antara 4 jurnal di atas memiliki tujuan yang signifikan terkait dengan pengaruh lingkungan kerja dan kinerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan terkait.
pada artikel jurnal 3 dan 4 memiliki persamaan, yakni apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Perbedaannya di antara kelima jurnal di atas terdapat perbedaan pada jurnal, yaitu jurnal tersebut memiliki tujuan menganalisis karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan pada karyawan bagian produksi. Pada artikel jurnal keempat memiliki tujuan apakah kepuasan kerja karyawan berpengaruh secara langsung pada kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu kajian pustaka atau landasan teori. Artikel jurnal 1, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori karakteristik kerja, stres kerja, dan kepuasan kerja. Kerangka konseptual pada penelitian ini mencoba membuktikan ada tidaknya pengaruh karakteristik pekerjaan dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Melalui kepuasan kerja dalam kerangka konseptual ini, data diproses menggunakan alat analisis jalur PET analysis. Artikel jurnal kedua, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori lingkungan kerja dan teori kinerja karyawan. Kerangka konseptual pada penelitian ini, organisasi selaku induk kerja menuntut agar setiap karyawan untuk selalu bekerja dengan produktif. Salah satu cara agar karyawan tetap bekerja dengan produktif yaitu dengan menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Artikel jurnal ketiga, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori kinerja karyawan, teori beban kerja, dan teori lingkungan kerja. Penulis tidak ada menjelaskan kerangka konseptual pada penelitian ini. Artikel jurnal keempat, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori beban kerja, teori lingkungan kerja, teori kinerja karyawan, dan teori kepuasan kerja. Kerangka konseptual pada penelitian ini mendesain pola hubungan antara variabel tersebut ke dalam sebuah model konsep penelitian. Artikel jurnal kelima, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori kinerja karyawan, teori kepuasan kerja, dan teori lingkungan kerja. Penulis tidak ada menjelaskan kerangka konseptual pada jurnal ini. Persamaannya yaitu pada artikel jurnal ketiga dan jurnal kelima terdapat persamaan kedua artikel jurnal tersebut menggunakan teori kinerja karyawan. Pada artikel 2, 3, 4, dan 5, semua artikel terdapat pembahasan mengenai lingkungan kerja sebagai teori kinerja karyawan. Kerangka konseptual jurnal 1 dan 2 bahwa lingkungan kerja yang kondusif berpengaruh terhadap kinerja. Perbedaannya pada artikel jurnal 1 terdapat teori yang membahas mengenai stres kerja. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Artikel jurnal 1, desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian explanatory research. Penelitian explanatory ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguji atau membuktikan suatu teori atau hipotesis untuk memperkuat atau menolak teori dan hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Selanjutnya metode sampling. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel random atau sampel acak, yaitu cara pengambilan sampel dan semua karyawan dalam populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Variabel penelitiannya yaitu variabel penelitian yang digunakan oleh penulis jurnal 1 terdiri dari variabel bebas, variabel antara, dan variabel terikat. Teknik analisis data dipergunakan adalah uji instrumen, analisis jalur, PET analis, uji asumsi klasik, uji hipotesis atau uji T, dan menghitung jalur trimming teori. Pada artikel jurnal kedua, desain penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian korelasi. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal kedua terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Artikel jurnal ketiga yaitu desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian asosiatif. Metode sampling dalam penelitian ini menggunakan disproportionate. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal ketiga yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Teknik analisis datanya yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Artikel jurnal keempat yaitu jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian explanatory research. Metode sampling pada penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Teknik sampling jenuh digunakan jika semua anggota populasi menjadi sampel.
Variabel penelitian digunakan oleh penulis artikel jurnal variabel store, atmosfer, variabel preaching, variabel kepuasan konsumen, dan variabel purchase intention. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, partient-least sequence atau PLS, uji linearitas, dan uji meditasi. Pada artikel jurnal kelima, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Metode sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal kelima yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji statistik, dan analisis jalur atau path analysis. Persamaan dari kelima jurnal di atas semua menjelaskan dan mencakup tentang desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Pada jurnal ke-1 dan ke-4, desain penelitian penulis menggunakan penelitian explanatory. Perbedaan pada kelima artikel jurnal di atas yaitu setiap penulis jurnal menggunakan teori penelitian yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan penelitian explanatory, penelitian korelasi, penelitian asosiatif, dan lain-lain menurut bagiannya masing-masing. Pada metode sampling, semua jurnal tidak ada menggunakan metode yang sama. Hasil penelitian. Artikel jurnal 1 bertolak dari hasil analisis dan pengujian hipotesis di atas, maka pada bagian ini akan dibahas hasil perhitungan yang sudah dilakukan. Pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian memiliki tujuan untuk menjawab masalah peneliti bagaimana tujuan penelitian dicapai, menafsirkan temuan penelitian, menginterpretasikan semua penelitian dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Yang keempat yaitu memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru. Yang kelima yaitu menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian dan keterbatasan temuan penelitian. Artikel jurnal kedua, hasil pengamatan penulis mengenai lingkungan kerja, fisik dan non-fisik yang mencakup yang pertama yaitu penerangan, yang kedua suhu udara, yang ketiga kebersihan, yang keempat penggunaan warna, yang kelima keamanan, yang keenam jam kerja dan istirahat, selanjutnya hubungan antara karyawan, yang ke-8 hubungan antara atasan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Lingkungan Kerja Kabupaten Indramayu dapat disimpulkan masuk ke dalam kategori baik dengan presentasi sebesar 6,7% dan 6,3% masuk ke dalam kategori cukup serta 30% masuk ke dalam kategori kurang. Artikel jurnal ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel beban kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan PT ini. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji regresi diperoleh nilai sebesar 0,104, 0 P lebih besar dari 0,05 dibagi P sama dengan 0,022. Kontribusi berpengaruh beban kerja terhadap kinerja sebesar 0,027, maka penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa beban kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel beban kerja berpengaruh negatif dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Artikel jurnal keempat yaitu berdasarkan hasil pengamatan dan hasil penelitian ditemukan bahwa beban kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil pengujian model analisis jalur linear, model menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan model analisis jalur inner model menunjukkan bahwa
kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil penelitian, ditemukan bahwa kepuasan kerja menjadi variabel mediasi antara beban kerja terhadap kinerja karyawan. Ditemukan bahwa kepuasan kerja menjadi variabel mediasi antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Artikel jurnal kelima yaitu berpengaruh positif dan signifikan di lingkungan kerja. Tidak ada pengaruh langsung dari lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank BTN Syariah. Bahwa ada pengaruh langsung dari kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Tabungan Negara atau BTN Syariah. Yang ketiga, variabel lingkungan dapat melalui variabel intervening, yaitu kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Namun nilai koefisien tanpa melalui kepuasan kerja atau secara langsung terhadap kinerja karyawan lebih kecil. Persamaannya yaitu terdapat persamaan pada beberapa jurnal di atas, yaitu pada jurnal 1, 2, 3, dan 4, dan 5 bahwa beban kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan, dan variabel beban kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Perbedaannya pada jurnal kelima mengatakan hasilnya bahwa tidak ada pengaruh langsung dari lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Kesimpulannya, artikel jurnal 1, karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan. Karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Pada artikel jurnal kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu. Berdasarkan hasil perhitungan kinerja karyawan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kabupaten Indramayu sebesar 45,2% dipengaruhi. Artikel jurnal kelima, yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT MJC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT MJC. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel beban kerja berpengaruh negatif dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Artikel jurnal keempat, beban kerja yang tinggi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Hal ini dikarenakan pada UMKM maju makmur karyawan semakin merasakan beban kerja yang tinggi atau besar, berpengaruh terhadap menurunnya kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang baik memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. Semakin bagus lingkungan kerja yang diciptakan oleh UMKM maju makmur, semakin membuat kinerja karyawan meningkat. Artikel jurnal kelima, lingkungan kerja memang sangat penting untuk mendukung kepuasan kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Ketika lingkungan merasa nyaman, maka karyawan pun akan merasakan kepuasan tersendiri dalam pekerjaannya. Apabila kepuasan kerja yang diberikan tinggi, maka kinerja karyawan akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila kepuasan kerja yang diberikan kepada karyawan rendah, maka kinerja karyawan akan menurun karena tidak tercapai kepuasan kerja pada karyawan. Persamaannya yaitu pada kesimpulan jurnal 1, 2, 3, dan 4 menerangkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis bahwa stres kerja, karakteristik pekerjaan, motivasi kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh positif maupun negatif terhadap kinerja karyawan pada setiap perusahaan yang menjadi objek penelitian oleh penulis. Perbedaannya, pada jurnal kelima hanya menerangkan pentingnya lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya yaitu saran. Artikel jurnal ke-1 memiliki saran meningkatkan dan membina karakteristik pekerjaan karyawan, melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat penyegaran sehingga mampu mengelola stres kerja karyawan supaya karyawan tetap produktif. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan-kegiatan secara khusus bersifat penyegaran jasmani seperti olahraga, santai, dan lain-lain serta penyegaran rohani keagamaan secara rutin kepada para karyawan agar terjaga kondisi kepuasan kerja karyawan, mengalokasikan waktu untuk kegiatan relaksasi dan semacamnya di sela-sela waktu yang tidak mengganggu pekerjaan yang dihadapi dalam pengelolaan perusahaan sehingga kinerja karyawan tetap maksimal.
Artikel jurnal kedua, Dispora harus menjaga lingkungan kerja yang baik dan masih terlihat dalam keadaan yang baru agar tetap menghasilkan kinerja karyawan yang berproduktivitas tinggi. Atau dengan kata lain, harus memberikan lingkungan kerja yang nyaman, serta variabel lain yang dapat dipengaruhi kinerja karyawan. Artikel jurnal ketiga, bagi pimpinan PT Macanan Jaya Cemerlang disarankan untuk mengevaluasi kembali beban kerja yang diberikan kepada karyawannya, agar mereka tidak merasa terbebani dan memperhatikan suasana kerja di ruang kerja karyawan agar mereka lebih nyaman dalam bekerja. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode lain dalam meneliti kompensasi kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja, misalnya melalui wawancara dalam berhadapan dengan responden. Artikel jurnal keempat, pimpinan perlu untuk memperhatikan beban kerja yang diberikan kepada karyawan, karena beban kerja yang tinggi mampu menurunkan kinerja karyawan. Artikel jurnal kelima, yaitu memiliki saran diharapkan agar Bank Tabungan Negara atau BTN Syariah lebih memperhatikan lingkungan kerja dan kepuasan kerja karyawan agar semua karyawan BTN Syariah lebih merasa aman dan nyaman. Diharapkan agar BTN Syariah menerapkan standarisasi penerapan ruangan kerja agar lebih terlihat teratur dan membuat lebih nyaman dalam bekerja. Persamaannya yaitu terdapat persamaan saran pada artikel jurnal 3 dan 4 bahwa pimpinan perusahaan harus mengevaluasi dan memperhatikan beban kerja yang diberikan kepada karyawan agar seorang karyawan tidak merasa terbebani oleh pekerjaan yang sedang dijalankan. Pada jurnal 1 dan 3 memberikan saran bahwa pimpinan harus memperhatikan karyawan dengan memberi wawancara mendalam terhadap karyawan agar lebih memperoleh jawaban atau keluhan karyawan, dan juga memberikan kegiatan relaksasi di antara sela-sela pekerjaan agar tidak terjadinya stres kerja yang dialami karena beban kerja yang ada. Perbedaannya di jurnal kelima bahwa pimpinan menerapkan standarisasi penataan ruang kerja agar lebih terlihat teratur dan membuat lebih nyaman dalam bekerja. Ruang kerja termasuk ke dalam lingkungan kerja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada perbandingan 5 jurnal tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena banyak keterbatasan yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.